Hari pertama di Jepang tuh rasanya kayak mimpi yang baru dimulai. Semua tempat rasanya tuh pengen dieksplor. Mulai dari jajan daifuku di sudut jalan, sampai nyobain sushi di restoran terkenal yang katanya wajib banget dicoba. Dan ketika sore datang, kita naik gondola tertinggi di tengah kota Osaka. Namanya Ebisu Tower dan bentuknya tuh bukan bulat tapi oval. Nggak bohong. Pas naik ke atas, jantung tuh rasanya mau copot. Nggak berani lihat ke bawah sih. Tapi view-nya tuh sebagus itu, bisa lihat kota Osaka dari atas. Dotonbori itu kota yang kayaknya nggak pernah tidur ya. Lampu neon, bau makanan, suara tawa turis. Salah satu sisi Osaka yang paling hidup dan paling seru buat disinggahi. Ini baru hari pertama, tapi vibes-nya tuh udah segini serunya. Welcome to episode 2, Osaka. Ini kita mau jalan ke Sushiro. Ini depan kiri ya? Iya, tapi udah maju dulu. Setelah istirahat sebentar, waktu udah nunjukin 2:30 sore dan udah pasti alarm perut kita tuh bunyi, lapar parah deh. Pilihan kita jatuh ke Sushiro, salah satu kaiten sushi yang udah kita incar dari Indonesia. Dari dulu penasaran seenak itukah? Kita datang ke cabang Dotonbori Osaka. Lokasinya strategis banget, cuman jalan kaki aja dari Airbnb kita dan deket dari area pusat keramaian Dotonbori. Tempatnya nggak terlalu besar sih. Nyampe di Dotonbori guys. Dari hotel kita jalan kaki ke sini. Sushiro-nya di situ ya. Masuk ke dalam sana. Karena ini tuh masih hari pertama, jadi kita tuh masih nggak terlalu inget jalannya. Jadi kita tuh ke Sushiro tuh agak memutar, padahal harusnya tuh deket dari Airbnb kita. Ayo, siapa yang familiar dengan kepiting itu yang ada di depan? Yeps, kalian tuh udah ada di Dotonbori, di pusat keramaiannya. Dan banyak banget toko takoyaki di sini yang wajib kalian cobain. Berada di Dotonbori. Welcome to Osaka. We sell matcha juice made with Kyoto Uji matcha for 300 yen and matcha soft serve ice cream for 500 yen. Super duper rame karena ini tuh hari terakhir orang Jepang libur. Jadi Sushiro ini adalah salah satu chain kaiten sushi paling viral di Jepang karena 3 hal. Enak, murah, dan cepat. Merek ini tuh sudah berdiri sejak 1984 dan sekarang jadi yang terbesar di Jepang. Lebih dari 600 cabang domestik dan sekitar 100 cabang di luar negeri. Di Indonesia sendiri, Sushiro tuh baru mulai buka akhir 2023 di Jakarta. Sejujurnya aku belum pernah cobain Sushiro langsung di Jakarta karena aku excited banget buat cobain dari negaranya langsung, yaitu di Jepang. Ini kita dalam perjalanan menuju Sushiro Dotonbori. Letaknya itu ada di lantai 2 Nakaza Kuidaro Building, Osaka. Lokasinya tuh hanya sekitar 4 menit aja jalan kaki dari stasiun Nanba. Mereka buka setiap hari dari jam 11 pagi sampai jam 11 malam. Namun kalau weekend, Sabtu, Minggu, dan libur nasional, mereka buka lebih pagi dari jam 10.30. Jadi cocok banget buat kamu yang kelaparan siang atau malam karena dia buka hampir seharian. Nah, untuk cara pesannya, kalian tinggal klik aja order di layar yang ada di depan kalian ini. Kalian tinggal pilih aja menu yang kalian mau pesan. Di sini tuh kalian harus pesan 4 dulu, terus kalian klik order supaya orderannya masuk, dan nanti baru dia kosong lagi slotnya dan kalian bisa order menu yang lainnya. Selain di layar yang tadi, kalian juga bisa scan barcode, terus nanti kalian bisa order lewat HP kalian sendiri kayak gini. Ini sekarang aku kasih lihat gambaran menunya di sana dan cara ordernya ya.
Nah, jadi nanti orderan kita itu keluar dari conveyor belt yang ada di samping ini. Ini yang 3 tadi ya. Cobain salmon yang saus yang ini. Mana po kayo naman? Oh. Nah, itu. Yummy. Siapa punya? Tuh. Tunanya enak dulu ya. Enak. Salmon. Itu tuna. Enak sih tadi tuh. Wih, banyak kan? Main lagi nih. Nah, pas aku lagi makan, tiba-tiba layarnya tuh berubah jadi game. Ini aku lagi main gamenya. Tinggal tunggu. Yang bikin seru makan di Sushiro itu karena layarnya tuh bisa berubah jadi game gitu. Jadi ceritanya kayak kalian itu ikut undian, setiap habis pesan beberapa piring, nanti kalian tuh bisa main game di layarnya ini. Dan kalau kalian berhasil, kalian bisa dapetin mainan. Dan di sini aku tuh dapat mainan. Ini Jangan makan kedua. fermented sama tunanya. Nah, ini berapa menit kemudian tiba-tiba mainan aku datang lewat conveyor. Yeay! Wow. Dapat mainan. Tara! Ini lucu banget. Ini apa ya? Mainan. Iya. Main ini. Yummy. Apa? Itu kalau tambahin apa, Mbak? Fishbone Akada Shiso. Ini apa? Nggak tahu. Orang itu pesen. Cobain aja. Kalau mau. Oh ya. Oh, udah 9.000. Jadi dari tadi tuh kita tuh ngerasa kita tuh pesennya tuh baru dikit karena kan datangnya bertahap gitu kan. Jadi pas akhir kita penasaran berapa ya billnya. Pas kita cek ternyata udah 9.000 yen atau udah sejutaan. Ini kita makannya itu berenam dan kita masih ngerasa belum terlalu kenyang padahal billnya udah segitu. Foto. Harganya apa? Iya. Mochi. Enggak. Yummy. Ya, ya, taruh aja. Asal aja. Asal. Ini enak banget. Ini aku udah cobain kayak karage gitu. Dia dibikin orang white water. Ini harganya yang banyak. Kan? Disukai. Masih mau coba yang lain? Takoyaki. Seafood kan? Iya. Ini enak. Itu bisa dijual di sini. Mana nih yang tengah itu? Enak juga loh. Masa? Wangi. Itu wasabi. Ini wasabi kita bikinin wasabi. Kayak siapa ya? Masukin Kayak ya? siapa ya? Dulu kebalik. Chaos banget. Dulu ada yang Siapa? kira matcha itu wasabi. Iya. Papa tuang sama kecap. Tolol. Besok golden week. Udah nggak ada. Habisin. Terakhir tuh hari ini sama besok apa hari ini? Lucuan kamu mas. Aku udah punya yang lama. Ini kita mau bayar. Caranya adalah tadi kita ambil dulu struknya, terus QR-nya di Yang sini. scan di sini.
udah di scan, terus pilih bahasa kita, terus check out deh, bayar pakai cash, tinggal dimasukin aja cashnya di sini. Udah, di situ tinggal tunggu kembalian kita. Setelah selesai makan dari Sushiro, kita lanjut jalan-jalan di Dotonbori. Mau cobain Daifuku di sini, strawberry Daifuku mochi. Let's try. Ini kita random aja karena udah kangen banget makan Daifuku, jadi kita cobain deh. Ada dua tipe strawberry. Ada yang warnanya tuh kayak oranye gitu, sama ada yang merah. Kita cobain yang oranye karena katanya tuh manis. Oh, ini ada yang special white ya. Ini lebih enak ya, Seng? Iya tuh enak tuh. This one. What strawberry? Ya. 800. Ini harganya 800 yen, berarti sekitar 90 ribuan. Kalau yang merah itu harganya 500 yen, sekitar 60 ribuan. Wow. Coba try. Manis gak? Manis ya? Enggak manis. Masih ada asamnya. Cuma enak nih. Dia ini tapi mochi strawberry tuh fresh gitu, segar. Cuma masih ada asamnya. Terus mochinya bukannya kayak lembut banget, kayak agak dingin-dingin gitu. Mochinya masih kayak bisa patah. Kalau itu kan kayak mozzarella. Ini suasana di Dotonbori, tapi kita menikmati bukan di daerah yang ramai turisnya. Dan ternyata enak banget, terus cuacanya juga enak. Tinggal 10% baterainya. Ini kita lagi jalan-jalan kayak di gang-gangnya gitu, tapi udaranya enak. Ya, enak banget. Terus nggak terlalu rame turis. Super recommended. Di tengah keramaian dan lampu neon lautan manusia di Dotonbori, mata kita tuh langsung tertuju ke satu ikon yang nggak bisa diabaikan. Sebuah gondola raksasa yang menempel di gedung Dongki, berbentuk oval kuning cerah dan menggantung elegan di atas sungai Dotonbori. Dari bawah kelihatannya tuh kayak wahana di taman hiburan. Dan yes, kita nggak mau cuman ngeliatin aja, kita mau naik. Gondola ini tuh namanya Ebisu Tower Ferris Wheel, dan hanya bisa kamu temukan di cabang Donki Dotonbori Osaka. Nggak ada di tempat lain di Jepang. Uniknya, bentuknya tuh bukan cuman bundar kayak biang lala biasa, tapi vertikal memanjang mirip racetrack. Jadi kamu tuh naik sambil pelan-pelan dibawa ke atas, dan dari puncaknya kamu bisa lihat pemandangan Dotonbori dari ketinggian. Lampu, sungai, sampai cityscape Osaka semua tuh terlihat memukau. Masukin duitnya 2000 yen buat 2 orang. Terus tinggal dipencet aja keluar tiketnya. Terus kita tinggal mengantri di sini. Oh. Ini apa? Ini apa, Lucky Charm? Jadi kita main itu, terus dapat permen. Rasa pineapple. Ini gondolanya yang bakal kita naikin. Yuhu.
What? Sejujurnya kita agak deg-degan karena ini tuh tinggi banget, tapi juga super excited. Ini bukan cuma naik wahana, tapi ini tuh benar-benar pengalaman yang mungkin kita tuh nggak akan pernah bisa lupakan. Let's go naik gondola yang paling ikonik di Dotonbori. Kalian sadar gak sih? Dalam setiap perjalanan, kita mungkin gak akan ingat semua nama tempat yang pernah kita datangi. Tapi kita pasti ingat gimana rasanya waktu ada di sana. Rasa hangat, waktu bareng keluarga dan orang-orang yang kita sayang. Karena kadang perjalanan itu bukan cuma tentang pergi, tapi juga tentang mengumpulkan kebersamaan yang sering hilang di keseharian. Rasa tenang waktu kita lihat matahari yang pelan-pelan tenggelam. Rasa lega karena bisa berhenti sebentar dari semua yang mungkin membuat kita lelah. Ternyata yang paling kita cari dari perjalanan bukan cuma pemandangan yang indah, tapi rasa yang muncul di sepanjang perjalanan. Karena kadang bukan soal kemana kita pergi, tapi siapa yang ada di samping kita waktu itu. Dan di akhir perjalanan kita sadar kita nggak lagi kabur dari kenyataan, tapi lagi nemuin versi diri kita sendiri yang lebih tenang, lebih jujur, dan lebih bahagia. Mau main roller coaster sih nanti di Disneyland. Loh, harus main. Enggak. Main. Terus ya, kalau yang nggak main gimana dong? Kan nggak main yang itu kita. Yang lain. Apa? Nggak seserem itu kayak yang diputar balik 360. Oh. Tetap main, cuman yang kayak shoo gitu. Wow, tinggi sekali guys. Oh my god, kita semakin tinggi. Berarti Donkey ini tinggi banget ya. Setelah istirahat sebentar di Airbnb, malamnya tuh kita jalan lagi. Kali ini buat cobain salah satu ayam panggang paling legendaris di Osaka. Namanya Ikkaku. Letaknya ada di lantai 3, across building, deket banget dari Dotonbori. Cuma 5 menit jalan kaki dari Namba atau Shinsaibashi. Cuma karena kita baru pertama kali, kita tuh agak nyasar. Sini. Bener nih. Kita nggak masuk yang belakang guys. Bener naik lift. Ternyata yang benar itu dari pintu masuk itu bukan ke kiri naik tangga, tapi harusnya ke kanan naik lift. Tempatnya itu nggak besar, tapi antri terus. Karena mereka tuh cuma jual 2 menu utama. Wakadori, ayam muda yang juicy. Dan yang kedua adalah oyadori, ayam tua yang lebih chewy tapi kaya rasa. Disajiin panas-panas di hot plate. Kulitnya tuh crispy, dagingnya gurih, dan bumbunya tuh nempel sampai ke tulang. Hai guys, sekarang kita itu lagi keluar buat makan malam. Ini tuh dekat banget dari hotel kita, cuman jalan kaki. Cuman berapa menit ya kita jalan kaki ke sini? Nggak nyampe. Pokoknya dari 4 menit, 5 menit. Airbnb tuh deket banget, tinggal lurus nyebrang terus nyampe. Ini kita cobain yang menu recommendednya. Kita cobain yang Pyongyang bone in chicken. Itu harganya 1.001 yen.
sekitar 110 ribuan ya. Katanya di sini tuh ayamnya itu enak. Dia harus yang ini, kalau ini harus lebih keras gitu. Oh, katanya kalau yang older bone itu lebih keras. Jadi recommendednya itu yang nomor 2, yang younger bone. Terus sama kita cobain nasinya juga. Rice bowl with soup. Itu harganya 357 yen. Sekitar 40 ribuan lah. Terus ini dapat ya? Ya, selalu. Dia dapat minum. Kalau bisa makan di restoran, minumnya minta aja air gratis. Iya, di semua restoran Jepang itu pasti dapat air minum. Iya, itu di sini tempatnya lumayan lebar. Terus kayak di belakangnya tuh kayak ada barnya gitu. Jadi hari ini adalah day 1 di Jepang. Besok adalah day 2, kita bakal Kalau enggak, ini sih beda. Oh, lu lagi kesini. Finally, makanan kita sampai juga. Nah, ini penampakan ayam yang kita pesan. Let's try enak atau enggak. Nah, buat kalian yang pakai baju putih, tenang aja karena di sini juga disediain apron. FYI, kalau kalian mau datang makan ke sini, better itu adalah jam 5 ke atas. Jam 5 sampai jam 11 malam. Dia last ordernya itu jam 10.30. Jangan datang hari Kamis karena mereka tutup di hari itu. Ini dia. Ini tadi kita pesan yang nasi sama kuah. Terus ini datang nasinya sama kuahnya. Ini ayamnya. Ini potongnya lembut banget. Let's try. Orang perlu satu-satu. Asin banget ya? Oh, asin. Asin banget. Iya sih, dagingnya empuk sih bener. Empuk. Empuk banget sih. Aduh, sama asin. Ya. Overall menurutku ini tuh memang ayam yang tipenya tuh lembut banget, juicy, dia nggak keras sama sekali, dan tipe dagingnya tuh enak menurut aku. Cuman dia rasanya tuh cenderung lebih asin, jadi buat kalian yang suka makanan yang asin pasti suka. Hati-hati. Kayaknya makan di Dotonbori ini gak ada habisnya ya. Kali ini kita mau cobain jajanan yang harus dan wajib banget kalian cobain kalau kesini, yaitu takoyaki. Ini adalah salah satu takoyaki yang pengen banget aku cobain karena kalau nggak salah aku tuh pernah nonton vlognya si Jerome. Jerome tuh ada bilang ada takoyaki yang kayak ada crunchy-nya gitu. Makanya aku penasaran banget sama takoyaki ini karena dia tuh beda dari yang lain. Dia tuh kayak kasih apa ya namanya ya, aku nggak tahu, kayak crunchy gitu. Cara pesennya itu kalian tinggal lewat mesin ini aja, kalian pilih kalian mau saus yang mana. Kalau aku pilih yang saus and mayonnaise. Aku pilih yang isi 6 biji, yaitu harganya 630 yen, sekitar 70 ribuan. Pertama tuh kalian masukin dulu uangnya, pakai uang koin juga bisa. Besok kalian tinggal klik aja menunya yang mana yang kalian mau pesan, lalu kalian tinggal ambil tiketnya. Tiketnya tinggal dikasih ke pegawainya, terus kalian tinggal nunggu di line antrian.
Ada crispy-crispy-nya. Ah. Ini enak menurutku karena dia rasanya unik, kayak ada crispy-crispy-nya gitu. Jadi must try. Tempatnya yang di situ ada gambar takoyaki. Cobain dapetin Mario. Let's see apakah dia dapat. Dapat nih. Loyo banget ininya. Ambil lagi ya. Scam dia. Ambil lagi ya. Kalau yang ini Ini nggak mau ya. ya sekali lagi. Oke. Kita coba keberuntungan. Agak deketin ke tembok kiri. Banyak mainan. Kita mencoba peruntungan. Itu duitnya harus dipakai ya? Koin uang beneran kan? Iya. Oh, nggak dipakai nggak apa-apa. Oh. Ini apa? Bukan gantungan ya? Top ya. Biar orang karena Jepang. Dan selamat, kalian udah sampai di akhir perjalanan hari pertama aku di Osaka. Gak kerasa ya kita udah bareng-bareng selama hampir 30 menit. Makasih banget yang udah nonton sampai akhir dan nemenin aku di setiap langkah perjalanan ini. Aku doain semoga kalian juga bisa segera punya perjalanan seru kalian sendiri yang berkesan dan penuh cerita indah. Ya, based on data ternyata baru 3% aja yang udah subscribe ke channel ini. Jadi kalau kalian suka videonya, boleh banget klik subscribe, like, dan komen biar aku tahu kalian pengen aku ajak kemana lagi. Sampai ketemu di hari kedua, kota yang lebih tenang, lebih hangat. Ikutin terus keseruan aku di hari kedua, Kyoto.